Ya, kita lanjutkan ya perbincangan kita ini udah on air kalau sekarang nih. Jangan macam-macam ngomongnya. Nah, kita tadi ingin mohon pencerahan lagi kepada Prof. Gayus gitu ya. Prof, tadi kan disampaikan kalau pertanyaannya boleh ditolak, boleh diterima, tadi sampai kok sudah langsung dengan sukacita pada saat pertama kali dikasih tahu udah langsung diterima begitu ya. Tapi pertanyaan berikutnya bahwa banyak yang kemudian menyayangkan dengan abolisi yang diberikan oleh Presiden Prabowo ini. Artinya kemudian membuka peluang bahwa di kemudian hari ke depan begitu ya, hal serupa ini juga kemudian bisa terjadi lagi, Prof. Abolisi amnesti ini sebenarnya bisa tidak diakui atau ditolak, tapi kan itu peran negara, jadi tidak mungkin dilanjutkan. Kalau sudah diputuskan ya siapa mau mengurus kalau ada upaya banding lagi atau upaya yang lain, karena memang tidak ada sarananya. Semua penegak hukum menghentikan karena presiden memutuskan dan disetujui oleh rakyat, oleh DPR, maka itu tidak bisa berjalan. Artinya apa? Walaupun menolak, ya yang terjadi ya tetap seperti apa putusan presiden, tidak boleh dilanjutkan proses hukumnya kalau itu abolisi. Nah, tadi saya mendengarkan tentang kenapa Tom Lembong diberikan abolisi sementara Hasto diberikan amnesti. Ada dua hal bagi saya yang menjadi pertimbangan. Ada tiga hal malah ya pertimbangan yang saya temukan ya, bahwa bagaimana pertimbangan hukum sebagai perbandingan politik ekonomi. Misalnya disebutkan ada ekonomi Pancasila dan ekonomi ada satu lagi kapitalis. Nah, ini juga bagian yang perlu dihentikan proses hukumnya karena ini akan berkembang. Ada lagi hitung-hitungan ya, kerugian negara dihitung oleh BPKP, kenapa tidak BPK yang mempunyai audit investigasi. Itu kira-kira hal-hal yang mungkin menjadi perbedaan karena Hasto tidak berkaitan dengan itu. Ya, Hasto berkaitan dengan kesalahannya dalam suap atau gratifikasi pada hukum tipikor. Sementara kalau Pak Tom Lembong itu memang berkaitan dengan masalah-masalah korupsi yang langsung merugikan negara, misalnya hitung-hitungnya tadi, kemudian pertimbangan hakim ya sebagai perbandingan politik ekonomi masyarakat tentang pandangan ekonomi nasional dan kapitalis. Ini mungkin diharapkan agar tidak lagi dilanjutkan, dihentikan. Ya tentunya ini bisa ditolak, tetapi ini tidak berjalan karena siapa nanti yang mau memproses, ya tentu pengadilan tidak akan memproses. Bahkan Mahkamah Agung pun karena ini sudah disetujui oleh DPR. Kira-kira pandangan saya begitu. Prof, kami juga penasaran Prof, sebenarnya plus minus ketika Presiden, terutama juga Prabowo Subianto ketika memberikan abolisi ini, apa untung ruginya sih sebenarnya dari sisi hukumnya? Ini memang proses politik yang berdampak hukum ya. Kalau abolisi, amnesti, gerasi, kalau gerasi lebih banyak cenderung kepada masalah-masalah hukum yang berdampak hukum, karena ini harus mendapat persetujuan Mahkamah Agung atau mendapat pertimbangan Mahkamah Agung untuk menerima atau menolak. Dan ini langsung terjadi dan ini langsung akan dirasakan oleh penerima. Tapi bedanya tadi kalau tentang amnesti dan abolisi ini kan tidak jelas, hanya cuatan-cuatan ya menerima dengan baik. Tetapi kalau praktiknya tidak dijalankan kan ini juga sudah tidak ada tanda-tanda. Kalau gerasi langsung dikeluarkan dan langsung diampuni. Menurut hukum ya, ini menurut politik yang berdampak hukum yang dua tadi. Nah itu kira-kira pandangan saya kenapa ini perlu. Tadi saya katakan bahwa ini diperlukan oleh presiden sebagai kepala negara dan pemerintah untuk melakukan stabilitas baik keadilan maupun politik di Indonesia, di negara yang dipimpinnya. Stabilan keadilan politik di Indonesia. Anda meresponnya gimana? Emang ada kejanggalan di sana? Ya, memang kan harus melihatnya dari berbagai aspek. Tadi saya mengupas dari aspek teknisnya kan gitu kan. Nah, ada aspek yang lain yaitu aspek kebangsaan, bahwa memang kalau kita lihat memang ada 4 hak istimewa prerogatif presiden itu yang dijamin atau diberikan oleh undang-undang ya kan. Itu ada amnesti, ada abolisi, ada gerasi dan rehabilitasi. Untuk amnesti dan rehabilitasi ya kan,
termasuk juga gerasi mungkin. Ini memang ruhnya ada roh politik sebenarnya, roh politis memang ya. Roh politis yang memang kemudian dipraktekkan itu, kita ambil contoh pada saat Pak B.J. Habibie, abolisi ini bukan yang pertama kali loh. Betul. Ya kan, Mokhtar Papahan sudah pernah diberikan abolisi oleh B.J. Habibie. Kemudian Sri Bintang Pamungkas juga masalah itu. Jadi memang aspek politis rekonsiliasi itu, ya aspek politik kebangsaan itu memang menjadi ruh daripada abolisi amnesti, ya terutama abolisi kan dan amnesti itu sendiri, karena memang itu memang ruh undang-undang itu dan itu hak prerogatif presiden. Ya, lagi-lagi. Nah maka oleh karena itu, ya kan, saya bisa katakan bahwa memang kalau kita melihatnya cuma dari aspek politik, ya kan, yang aspek politik praktis ya, nggak bisa juga kita melihat seperti itu bahwa sebagai seorang kepala negara itu memikirkan ada soal kebangsaan, ya. Politisi mikirin soal pilpres. Nah itu bedanya. Jadi, sebagai seorang kepala negara dia memikirkan kebangsaan, keutuhan bangsa ini. Dia tidak melihat ke belakang bahwa Tom Lembong, bahwa Hasto adalah kompetitornya, ya kan, yang mendukung kompetitor itu, tidak melihat. Dia melihat ke depan bahwa, dan belum lagi masalah riak-riak ini yang akan menjadi polarisasi. Jangan salah juga, di amnesti itu juga ada juga kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, orang kecil yang terkena masalah undang-undang ITE. Ya, jadi kita harus juga lihat bahwa bagaimana pola, ya kan, pola politisasi ya yang terjadi dari zaman ke zaman. Kalau di zaman dulu menggunakan instrumen subversif, ya kan, kemudian instrumen undang-undang ITE, kemudian instrumen undang-undang tindak pidana korupsi. Nah ini kan menjadi sesuatu hal yang harus sebenarnya kita kuliti sebenarnya ya. Dari sisi itu sebenarnya instrumen-instrumen hukum yang digunakan itu macam-macam. Ya. Tapi muatannya bisa saja politis, kan gitulah. Makanya ada perbedaan, ada politisasi, ada kriminalisasi. Nah kita harus lihat. Maksudnya menerimanya apa? Jadi itu politisasi, kriminalisasi atau memang murni dari niat presiden gitu? Saya rasa gini, kita juga, saya punya sudut pandang lain ya. Iya. Konstitusi kita secara tegas mengatakan Indonesia ini adalah negara hukum, ya kan? Sistem kita presidensil. Kalau begitu, berarti siapa panglima tertinggi dalam penegakan hukum di Indonesia? Yaitu adalah presiden, ya. Itu satu. Yang kedua, ditinjau dari segi perkara. Apakah layak perkara dengan fakta persidangan? Ini udah disidangkan ya. Iya. Ya. Jadi kalau abolisi itu biasanya sebelum penuntutan atau pada saat penuntutan gitu kan, dan sebelum putusan lah paling tidak. Ini kita udah disidangkan dan dalam fakta persidangan sudah terbukti, ya kan, tidak ada fakta-fakta atau bukti-bukti yang menyatakan Pak Tom Lembong ini telah melakukan tindak pidana korupsi. Ya. Sorry saya potong. Informasinya Bang Zaid ini membawa data fakta persidangan gitu yang mungkin bisa ditampilkan. Bukan, ini adalah putusan presiden ya. Keputusan presiden nomor 18 tahun 2025 tentang pemberian abolisi, ya kan? Nah, ini mengingatnya adalah pasal 4 ayat 1 dan pasal 14 Undang-Undang Dasar. Jadi tidak 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di sini memutuskan keputusan tentang abolisi terhadap Pak Tom Lembong gitu. Nah, di putusan ini memang pertimbangannya adalah pertimbangan yuridis, pertimbangan hukum ya, tidak ada pertimbangan tidak ada pertimbangan politik gitu. Walaupun saya tidak memungkiri ada proses politik terhadap putusan abolisi ini. Tapi saya ingin kembali kepada ranah hukumnya gitu, karena kita sebagai tim penasihat hukumnya Pak Tom Lembong ini, apakah setelah fakta-fakta persidangan yang demikian itu Pak Tom tetap dinyatakan bersalah, lantas Presiden Republik Indonesia selaku Panglima tertinggi penegakan hukum ini tidak bisa mengambil sikap atas keresahan masyarakat terkait putusan yang justru sangat tidak adil dan tidak fair gitu, dan ini bisa berdampak pada semua. Nah, disitulah kenapa Presiden perlu mengambil tindakan. Ini kita murni konstruksi hukumnya. Kita juga murni ke konstruksi hukumnya, kita mohon pencerahan juga nih Prof Gayus. Artinya kan dengan adanya abolisi ini tidak kemudian mengartikan bahwa profesionalitas hakim dipertanyakan di sini, tidak kan? Begini, kalau namanya abolisi dengan artian penghapusan proses hukum, semua proses hukum tidak boleh
dilanjutkan. Artinya semua putusan ya harus dihilangkan dalam proses hukum. Namun kalau ada keluhan tentang bagaimana hakim ini tidak adil, hakim ini menyimpang dari kode etik, ini semua ada instrumennya. Ini di luar abolisi memang. Jadi ini adalah sebuah pandangan hakim unprofessional misconduct. Jadi hakimnya tidak profesional. Ini ada jalurnya, yaitu pengaduan-pengaduan mengenai etika hakim ketika mengadili berat sebelah, tidak memberikan kebebasan kepada terdakwa misalnya. Ini semua jalurnya bukan upaya hukum, tapi ini adalah satu pandangan tentang etika hakim. Ini masih terbuka kalau ini, karena ini abolisi tidak masuk kepada etika, hanya tidak boleh melanjutkan proses hukum atau tidak. Dilanjutkan lagi proses hukum kepada yang menerima. Yang menerima setuju apa tidak itu tergantung yang menerima, tetapi tidak mungkin ada celah untuk bisa melakukan upaya hukum lanjutan seperti itu. Oke, ya. Artinya sudah jelas ya, itu ada dua hal yang jelas. berbeda ya. Ada dua hal Hari yang ini ada kegiatan apa, Mas Zaid? Ya, insya Allah secara resmi kita akan melanjuti laporan-laporan kita sebelumnya, baik ke Komisi Yudisial, ke Mahkamah Agung, juga ke Ombudsman. Tolong jangan dilupakan itu. Jadi tidak cuma hakim yang kita laporkan, tetapi auditor-auditor BPKP yang bekerja menurut kita tidak profesional itu kita laporkan juga ke Ombudsman. Itu kan sah-sah saja, boleh saja sebagai kuasa hukum, ya kan? Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, ada ranahnya masing-masing gitu ya. Kita kasih pesan bahwa Pak Prabowo menggunakan ini kita harus bedakan, ada lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Peran beliau itu kan di eksekutif, ya kan? Instrumen eksekutif yang digunakan. Kenapa ini beliau lakukan itu? Ya karena menggunakan instrumen pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu karena itu yang hanya bisa beliau lakukan. Tidak bisa beliau mencampuri proses peradilan yudikatif kan, oleh karena itu. Dan saya rasa seperti itu. Jelas, cukup jelas hari ini ya. Jelas ya bagaimana. 3 SKS nih. Terima kasih banyak Mas Zaid. Terima kasih. Dan juga Prof, terima kasih telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Dan di segmen selanjutnya pemirsa kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik. Ada apa, Maria Segaf? Nah ini dia, ini cukup miris ya. Kita nanti akan hadirkan bagaimana informasi yang menyayat hati pemirsa, seorang ibu rumah tangga di kota Bengkulu tewas dibunuh oleh anak perempuannya yang masih remaja. Kami hadirkan informasinya saat lagi untuk Anda.